Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Good Ramadan Spesial Kajian Islami bersama Cibaduy. Water is better. Pilihan tepat nih untuk berbuka puasa dengan air minum yang berkualitas dari Pegunungan Karang di Pandeglang. Keren banget ya. Ini produk lokal dan kebanggaan masyarakat Banten. Nanti boleh langsung dicoba aja. Kalau yang pengen bisa langsung DM ke Instagram dari Odeng aja. Langsung promo ya. Iya, boleh banget. Kita masih ngobrol-ngobrol mengenai makna dan juga hikmah puasa bersama Ki Imut sore hari ini. Dan tadi ada sedikit yang menarik. Jadi Ki Imut membahas mengenai beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang yang ada di area tubuh. Kemudian terkadang kan ini Ki, dalam bulan Ramadan masih ada nih suami istri yang berhubungan badan ketika malam hari nih, kemudian tidur ternyata kesiangan gitu kan ya untuk mandi wajibnya. Lalu gimana sih itu hukumnya Ki? Kemudian kan tadi Aki bilang bahwa ada hal-hal yang membatalkan masuk ke dalam lubang di area tubuh ya. Kalau kita mandi dan kita berwudu tentu kan kita ada air tuh. Tiba-tiba ada yang tidak sengaja tuh masuk. Gimana itu hukumnya? Baik, ketika suami istri bersetubuh nih, berhubungan badan di malam hari, saking asiknya, kemudian kelelahan mungkin ya, kelelahan, lalu ketiduran. Ya mungkin kalau sahur mah udah, mungkin ronde kedua mungkin sahurnya. Ketiduran pas bangun setelah azan Subuh. subuh. Nah, bagaimana itu? Sementara itu wajib mandi. Lah, untuk mandi wajib itu boleh, cuma awas dengan hati-hati. Bagaimana kalau ada yang masuk ke salah satu lubang? Nah, selama kita sudah hati-hati, tidak ada unsur kesengajaan, itu diampuni. Nah, ya, amin. Boleh. Insyaallah. Ya nggak mungkin juga kan kalau kita mau mandi lubangnya kita tutup dulu. Nggak mungkin juga. Iya benar. Disumpel. Jadi jenazah dong ya kalau disumpel. Jadi yang penting kita hati-hati. Nggak seperti kita mandi layaknya kita bebas, nggak mandi wajib, nggak dibarengi puasa. Jadi mandinya harus super hati-hati. Dan terus bagaimana kalau ternyata melalui wudhu? Baik. Masuknya itu ya sama. Mandi wajib, hukumnya wajib, wudhu juga hukumnya wajib. Nah, hal yang wajib itu karena basuhan-basuhan air itu harus terkena kulit. Terlepas itu juz daripada wudhu ataupun juz daripada mandi, karena mandi kan seluruh ya. Iya. Kalau untuk wudhu juz-juz yang tertentu. Nah, mungkin dari muka ini kan banyak nih lubang. Nah, ternyata setelah kita membasuh muka masuk tuh di hidung, yaitu diampuni. Karena apa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Jadi nggak apa-apa. Baik, Masya Allah. Jadi ini kadang-kadang memang untuk orang yang awam seperti saya nih Ki ya, itu bingung kan ya. Tadi di awal statementnya adalah begini hukumnya, kemudian ada lagi kita harus wudhu nih kalau mau sholat kan. Tapi dengan hukum yang pertama tadi mungkin kalau misalkan tidak dijelaskan ini rancu ya bagi saya pribadi yang awam. Tapi karena sudah dijelaskan ini sangat-sangat membantu dan menjadi insight baru nih. Cukup menarik sekali. Dan juga banyak sekali yang mengatakan kalau Ramadan ini juga dikenal sebagai bulan penuh ampunan. Lalu gimana sih caranya Ki kita menjadikan puasa itu sebagai sarana untuk memperbaiki diri? Baik, betul di bulan Ramadan ataupun dengan puasa itu sendiri pun bisa mengampuni segala dosa. Ramadan ila Ramadan kata Nabi, mukaffiratun bainahunna. Nah, Ramadan ini sampai Ramadan lagi menjadikan pengelebur dosa di antaranya. Jadi Ramadan kemarin
sampai menuju Ramadan lagi, sekarang dari Ramadan kemarin dan sampai sekarang ini dosanya diampuni dengan kita melaksanakan puasa Ramadan, ya, dengan puasanya saja. Dan apalagi kita di dalam Ramadan itu berupaya memperbanyak amal-amal baik, ya, karena memang hikmah daripada Ramadan juga salah satu lagi memperbanyak kebaikan, memperbanyak ketaatan. Maka pantas di kita ini mah, saya pribadi mungkin di bulan-bulan biasa tadarus Quran mungkin nggak begitu hobi. Dan juga santri-santri, sahabat-sahabatku sekalian, di luar Ramadan, di luar puasa, mungkin ngaji selembar ataupun kurang daripada selembar, sejam. Tapi di ketika bulan Ramadan, ketika sudah puasa datang, di situ berupaya karena hikmahnya memperbanyak ketaatan. Jadi di bulan Ramadan itu ternyata seorang santri mampu ngaji 3-4 jam setiap kali ngaji. Sementara di bulan Ramadan itu kebanyakan di pesantren 3 kali ngaji. Malam habis taraweh, kemudian pagi jam 8 jam 9 sampai dohor, kemudian habis dohor sampai asar jam 4-an. Kalau di luar Ramadan sistem pengajiannya kayak begitu, nggak mungkin kita santri pun akan kuat melaksanakan. Karena di Ramadan, di bulan puasa ini, salah satu hikmahnya adalah memperbanyak ketaatan, maka di situ akan ditolong oleh Allah, dipermudah, diperingan dalam pelaksanaannya. Termasuk kita mungkin amalan-amalan yang lainnya, ketaatan yang lainnya. Contohnya mana? Di sehari-hari biasa kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Bang. Tapi ketika Ramadan datang, itu berbondong-bondong datang ke masjid untuk itikaf. Jangankan orang-orang macam kita, orang-orang macam ustadz, kiai, artis saja. Saya cermati ketika Ramadan datang, itu berbondongnya ke masjid untuk itikaf. Karena memang itu salah satu hikmah Ramadan, hikmah puasa adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini tadi menyinggung mengenai iktikaf ya. Jadi berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang biasa sampai bahkan mungkin pejabat pun bersemangat untuk beribadah nih. Lalu bagaimana sih Ki tipsnya supaya semangat ibadah ini tetap terus berlanjut nih meskipun Ramadan akan segera berakhir? Tipsnya, ada yang bilang bahwa tadi itu Ramadan merupakan madrasah ataupun sarana pendidikan. Jadi berangkat ketika kita di luar Ramadan agar kebiasaan di Ramadan, ketaatan di Ramadan kita lanjutkan ataupun kita biasakan di luar Ramadan. Tipsnya itu tadi, bahwa yang namanya madrasah tentu di situ di dalamnya terdapat pendidikan. Lah, pendidikan itulah kita bawa jangan hanya di bulan Ramadan itu saja. Tetapi ketika kita sudah keluar dari Ramadan, kita pun jangan lupa pendidikan Ramadan itu. Apa? Memperbanyak ketaatan, memperbanyak sodako, itikafnya getol. Dan lagi di Ramadan itu kebanyakan di masjid-masjid itu berjamaahnya mungkin 3 kali lipat bertambah. Nah, maka tipsnya itu, jadikanlah momentum Ramadan itu sebagai pelajaran yang kita laksanakan di luar Ramadan. Ya, sungguh pun tidak semua orang memiliki ataupun diberikan
kemudahan dengan hal itu, Bang. Karena segala kebaikan, hal apapun bisa dilaksanakan itu ketika kita mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk meraih taufik itu ya Pak Ustadz, kita selain mengharapkan dari Allah, kita juga harus meminta ya. Iya, dengan meminta berdoa dijemput. Ya, jadi kita harus jemput bola. Jadi nggak cuman kredit aja nih marketing Iya, ya, tapi marketing. pahala juga harus kita jemput bola ya Pak Ustadz ya. Luar biasa. Ini menariknya adalah saya jadi lebih terbuka lagi bahwa segitu baiknya Allah sama kita ya. Jadi setiap momentum itu pasti ada pahalanya. Terus tadi juga yang tadi Pak Ustadz bilang, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya itu diampuni dosanya. Wah, jadi sebenarnya banyak banget keuntungannya nih kalau kita mau ngikutin aturan agama kita. Terakhir Pak Ustadz, apa sih yang mau disampaikan pesan kepada kami semua dan juga pemirsa yang menyaksikan di rumah dalam momentum Ramadan ini? Dan kita tahu beberapa hari ke depan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa Sultan TV rahimakumullah. Di Ramadan ini tambahan dari kami yaitu perbanyaklah sedekah. Karena dengan hikmah Ramadan ini kita akan sadar dengan rasa lapar ini ya. Kemudian kita tahu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat lapar. Jadi kenikmatan yang kita miliki itu tidak tahu ukurannya kecuali dengan hilangnya nikmat itu, ataupun dengan tidak disertai kita lagi. Contohnya sekarang, kenikmatan apa? Kenikmatan makan siang, kenikmatan sarapan. Maka sebelum Ramadan itu kan kenikmatan itu tidak kita sadari. Lah, kita sadar bahwa itu nikmat dari Allah manakala nikmat itu telah tiada. Maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki. Kita akan tahu berapa kadarnya kenikmatan itu ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu bahwa motor, meskipun motor Mio tahun 2004 itu nikmat, manakala yang motor bodong itu sudah tiada lagi. Sekali lagi bahwa nikmat itu ukurannya kita tahu dengan ditiadakannya, walaupun motornya bodong. Jadi akan sadar kita bahwa itu nikmat dari Allah manakala sudah tiada. Contoh sehat, ya, sehat. Maka gunakan kesehatan kita untuk semangat puasa. Kesehatan ini akan berarti, akan berharga manakala sehat itu digeser menjadi sakit. Dengan sakit ini kita tahu bahwa oh iya, ternyata dengan sehat itu sungguh luar biasa nikmatnya, bisa melaksanakan apapun. Ya, ringkasnya bahwa nikmat itu sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kita tebus. Sekian. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Hanan atas ilmu yang telah diberikan sore hari ini. Luar biasa sekali. Ini semoga bermanfaat untuk pemirsa Sultan TV di rumah pastinya. Dan juga kami berpesan untuk kepada seluruh masyarakat
yang menyaksikan tayangan hari ini supaya bisa tetap menjaga ibadah dengan baik, karena beberapa hari ke depan kita akan segera meninggalkan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, dan di 10 malam terakhir ini kita bisa berfokus untuk mengejar pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz sudah hadir sore hari ini di studio Sultan TV, dan juga pemirsa terima kasih sudah menyaksikan tayangan Good Ramadan spesial kajian Islami bersama Cibaduy. Kami pamit undur diri, sampai jumpa dalam acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.